Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhat talamid. Selamat pagi anak-anakku sekaliannya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja. Keluarga kalian, kita semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kalian yang sedang sakit atau keluarga kalian yang sedang sakit, yuk sama-sama kita doakan semoga kalian semuanya cepat kembali disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas lagi, bisa belajar lagi dengan semangat. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayangi, pekan yang lalu, minggu yang lalu, Pak Guru tidak ikut memberikan materi bersama Bu Saidah. Nah, kali ini Pak Guru lah yang memberikan materi kepada kalian. Materinya yang Bu Saidah belum sampaikan. Nah, ini bagian Pak Sule yang ingin memberikan materi ini kepada kalian. Namun sebelum belajar, kita baca doa dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin belajar tentang Asmaul Husna ya anak-anakku sekalian ya. Iya, Asmaul Husna itu apa? Nama-nama yang baik. Allah bukan saja dipanggil dengan namanya Allah saja, tapi Allah bisa dipanggil dengan Ar-Rahman, Allah bisa dipanggil dengan Ar-Rahim, Allah bisa dipanggil dengan Al-Malik, dan 99 nama yang telah kalian pelajari kemarin. Namun dari 99 nama itu kita hanya mempelajari 2 nama ya anak-anakku sekalian ya. Pertama yaitu namanya kita panggil dengan Al-Ahad. Kemudian yang kedua Allah dipanggil dengan Al-Khaliq. Jadi boleh panggil ya Khaliq, ya Ahad, ya Somad, begitu. Kita panggil Allah dengan nama-nama Allah yang baik. Kalau Pak Sule panggilannya ada banyak juga ya. Enggak ada 99, kalau Pak Sule ada 99 banyak banget panggilannya. Pak Eman, Pak Sule, Pak Sulaiman, Pak Jamal, Pak Muhammad Sulaiman Jamal. Oh, ada 6 ya. Ada 6 panggilan. Tapi kalau ada 99. Tentang Al-Ahad dan Al-Khaliq. Nah, kalau kalian telah mempelajari 2 sifat tersebut, kali ini Pak Guru akan memberikan sebuah kisah, sebuah cerita tentang perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Ternyata seorang nabi pun pernah ada yang kebingungan siapa Tuhan pencipta alam semesta raya ini. Yuk anak-anakku sekalian, buku paketnya yang ini, kalau di buku LKS nggak ada tuh materinya. Di buku paket yang ini yang telah kita pegang, kita buka halaman 16. Ada di situ kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Nah, Pak Guru minta kalian membaca ya. Membaca dengan suara keras. Ceritakan kepada ayah dan bunda apa yang ada di buku ini, halaman 16 sampai dengan halaman 18. Nah, 16 sampai 18. Di situ ada cerita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Setelah kalian baca,
Pak Guru yang akan bercerita kepada kalian cerita yang selengkapnya. Kisah Nabi Allah Ibrahim mencari Tuhan. Tapi janji baca dulu ya. Setelah kalian baca, Pak Guru akan bercerita. Baik, dengarkan ceritanya ya. Dengarkan baik-baik. Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, "Sungguh indah, inilah Tuhanku." Ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun menghilang. "Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan." Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. "Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku." Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ini dia Tuhanku, Dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini. Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. "Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya?" "Dari dulu leluhur kita menyembah Tuhan-Tuhan ini." "Iya benar, bapak-bapak kita pun menyembah semua ini." "Kalau begitu, kalian dan bapak-bapak kalian salah besar." "Hah? Kamu ini ngomong sungguh-sungguh atau bercanda?" "Sebenarnya Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi." Dasar anak muda ngelantur." Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari, ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu. "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu.
Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kabaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju tempat pemujaan berhala. Oh, siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar! Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim namanya. Bawa ke sini anak itu. Maka Ibrahim digiring ke hadapan para pemuka kaumnya. Disaksikan halayak ramai. Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar. Merekalah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutarbalikkan kebenaran. Ya, bagaimana anak-anakku sekalian? Seru ya cerita tadi ya. Iya, hikmahnya adalah kita harus meyakini saat ini kita bisa ambil dengan akal pikiran kita yang sehat, sebagaimana telah tadi Pak Guru ceritakan, bahwa Allah lah Tuhan pencipta alam raya semesta ini, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau kalian masih meragukan dengan Allah, maka coba ikuti perjalanannya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana beliau mendakwahkan seorang Raja Namrud. Baik anak-anakku sekalian, tugas kali ini gak ada yang harus diupload. Yang jelas, kalian yang pertama menceritakan, membaca dengan suara lantang. Membaca dengan suara lantang kepada ayah dan bunda. Cerita halaman 16 sampai dengan halaman 18. Nah kemudian juga kalian bisa menceritakan ulang lagi apa yang tadi Pak Guru ceritakan di film sebelumnya. Begitu ya, nggak perlu diupload. Kalau mau latihan menulisnya boleh. Kalian coba tulis rangkuman halaman 18-nya. Ada rangkuman, boleh kalian salin di situ rangkuman-rangkumannya sambil belajar menulis biar enak. Nah kemudian persiapan untuk ulangan CBT, penilaian harian sebagaimana biasa, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 19 sampai dengan halaman 20. Baik ya anak-anakku sekalian ya, tetap sehat ya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya, yaitu penilaian harian, ulangan tentang materi Asmaul Husna, Al-Ahad, dan Al-Khaliq. Tetap sehat, jaga terus imun kita, jaga terus iman kita. Semoga kita cepat kembali bertemu langsung, bertatap muka langsung, pembelajaran sebagaimana yang telah direncanakan oleh sekolah kita. Tidak ada lagi perubahan. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.